Semua mata tertuju ke Ningbo, tempat di mana Alwi Farhan siap mengguncang panggung Asia untuk pertama kalinya dan Leo Bagas membawa misi rahasia yang bisa mengubah nasib bulu tangkis Indonesia tahun ini. Apa yang sebenarnya sedang mereka siapkan? Halo, Sobat Catatan Badminton. Apa kabar kalian semua? Siapkan diri kalian, karena kita akan membahas salah satu ajang paling bergengsi di dunia bulu tangkis, Badminton Asia Championships 2025. Ada kabar segar dari tim Merah Putih, mulai dari debut penuh harapan Alwi Farhan, hingga ambisi Leo Rolicharnando dan Bagas Maulana untuk tampil lebih konsisten. Jadi, pastikan kalian simak video ini sampai akhir, karena bakal ada banyak kejutan dan informasi menarik yang sayang banget buat dilewatkan. Satu hari jelang dimulainya Badminton Asia Championships 2025, para pejuang tepok bulu dari Indonesia sudah mulai memanaskan mesin di Ningbo Olympic Sports Center, yang terletak di kota Ningbo, Tiongkok. Arena megah ini jadi saksi bisu persiapan 19 wakil Indonesia, yang total menghabiskan waktu kurang lebih 2 jam di lapangan untuk beradaptasi dan mematangkan strategi. Dan tentu saja, perhatian tertuju pada satu nama yang bakal menjalani debutnya di ajang ini, Alwi Farhan. Alwi, yang baru saja mencicipi kerasnya kompetisi level dunia saat berhadapan dengan Viktor Axelsen di babak 16 besar German Open, kini bersiap untuk menghadapi tantangan yang tidak kalah berat di kejuaraan Asia. Tapi tenang, Sobat Badminton, dia datang dengan semangat penuh dan mental baja. Menurut pengakuannya, latihan perdana berjalan cukup mulus. Tidak ada kendala berarti, hanya perlu sedikit penyesuaian dengan arah angin di lapangan. Sebuah hal yang umum dalam dunia bulu tangkis profesional. Alwi mengaku sangat senang dan penuh antusiasme bisa tampil di turnamen ini. Tapi, ia memilih untuk tidak terlalu larut dalam euforia. Fokusnya hanya satu, bermain dengan pola yang sudah ia siapkan dan memberikan penampilan terbaiknya. Pertemuan dengan Axelsen di Jerman menjadi pelajaran berharga. Dari sana, ia mulai memahami ritme dan intensitas permainan di level atas. Sebuah modal mental yang sangat penting untuk seorang pemain muda yang ingin menembus barisan elit dunia. Nah, dari sektor ganda putra, kita punya duo andalan, Leo Rolicharnando dan Bagas Maulana. Siapa yang gak kenal pasangan ini? Finalis All England 2025 itu punya misi besar di Ningbo, tampil lebih konsisten. Leo menekankan pentingnya fokus dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya, tidak terjebak pada pencapaian masa lalu. Meski baru saja mencicipi panggung final salah satu turnamen paling prestisius, mereka sadar bahwa setiap turnamen adalah lembaran baru. Skor kembali 0, dan semua pemain punya peluang yang sama. Bagas pun menambahkan bahwa kondisi lapangan di Ningbo cukup mirip dengan di All England. Ini tentu jadi keuntungan tersendiri, karena mereka sudah terbiasa dengan karakteristik semacam ini. Namun, tantangannya adalah bagaimana menjaga performa tetap stabil, dan tidak banyak melakukan kesalahan sendiri. Kunci mereka? Fokus, komunikasi, dan tetap rendah hati. Badminton Asia Championships 2025 akan berlangsung dari tanggal 8 hingga 14 April. Turnamen ini memiliki status yang setara dengan BWF Super 1000, alias kelas paling elit dalam turnamen reguler. Jadi, jangan heran kalau semua pemain top Asia turun gunung, dan tensi pertandingan bakal tinggi sejak awal. Dari daftar lengkap skuad Indonesia, kita bisa lihat kekuatan merah putih tersebar merata di semua sektor. Di tunggal putra, ada Jonathan Christie, Alwi Farhan, dan Chico Aura Dwi Wardoyo. 3 nama yang siap bikin kejutan dan merepotkan lawan-lawan tangguh dari negara lain. Di sektor tunggal putri, kita punya Gregoria Mariska Tunjung, Putri Kusuma Wardani, Esther Nurumitri Wardoyo, dan Komang Ayu Cahya Dewi. Para Srikandi ini sudah menunjukkan peningkatan signifikan dalam beberapa turnamen terakhir, dan kini saatnya mereka bersinar di level Asia. Ganda putra masih menjadi sektor paling menjanjikan dengan 4 pasangan andalan, Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto, Sabar Karyaman Gutama dan Mohreza Pahlevi Isfahani, Shohibul Fikri dan Daniel Martin, serta tentu saja Leo dan Bagas. Ketatnya persaingan di sektor ini tidak membuat mereka gentar. Justru jadi pemacu semangat untuk menunjukkan siapa yang paling siap dan konsisten di panggung Asia. Lanjut ke ganda putri, ada 4 pasangan juga yang siap tempur. Febriana Dwi Puji Kusuma dan Amalia Cahaya Pratiwi, Lani Tria Mayasari dan Siti Fadia Silva Ramadhanti, Rachel Alessia Rose dan Melisa Trias Puspitasari, serta Siti Sarah Az-Zahra dan Agnia Sri Rahayu. Nama-nama ini mungkin masih belum terlalu sering disorot, tapi jangan remehkan semangat juang mereka.
Banyak dari mereka telah mencetak hasil bagus di level junior, dan siap unjuk gigi di turnamen senior. Terakhir, di sektor ganda campuran, tim Indonesia mengandalkan 4 pasangan, Rinov Rivaldi dan Pita Haningtyas Mentari, Jafar Hidayatullah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu, Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah, serta Dejan Ferdinand Syah yang berpasangan dengan Siti Fadia Silva Ramadhanti. Komposisi ini mencerminkan regenerasi yang terus berjalan, dan harapan baru untuk mengisi kekosongan gelar di sektor ini. Sobat catatan badminton, jelas bahwa Badminton Asia Championships 2025 bukan sekadar turnamen biasa. Ini adalah ajang pembuktian. Apakah para pemain muda bisa tampil mengejutkan? Apakah pemain senior mampu mempertahankan eksistensi mereka? Dan yang paling penting, mampukah Merah Putih berdiri gagah di podium tertinggi? Itu dia pembahasan lengkap jelang turnamen bergengsi Badminton Asia Championships 2025. Kalau kalian punya jagoan sendiri, langsung tulis di kolom komentar. Ya, dukung terus atlet-atlet kita dengan semangat positif. Jangan lupa untuk like, share, dan tentunya subscribe channel Catatan Badminton supaya kamu nggak ketinggalan update terbaru seputar dunia tepok bulu. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan tetap semangat mendukung bulu tangkis Indonesia. Merah Putih, juara! Bersiaplah untuk kejutan besar dari para pejuang bulu tangkis Indonesia. Drawing Badminton Asia Championships 2025 resmi dirilis. Dan ada beberapa lawan berat yang bisa bikin jantung deg-degan sejak babak pertama. Selamat datang kembali di Catatan Badminton. Tempatnya kamu dapat kabar terkini seputar dunia badminton dengan gaya yang seru, atraktif, dan tentu saja, penuh kejutan. Hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang udah ditunggu-tunggu sama pecinta bulu tangkis tanah air. Badminton Asia Championships 2025. Yap, ajang bergengsi ini bakal jadi panggung pembuktian bagi para pejuang merah putih kita. Nggak cuma jadi ajang adu skill, tapi juga pertaruhan nama bangsa di level Asia. Mulai hari Selasa, tanggal 8 April sampai Minggu, 13 April 2025, mata pecinta badminton akan tertuju ke Ningbo Olympic Sports Center Gymnasium di Tiongkok. Yap, itulah arena peperangan besar di benua Asia ini. Dan yang bikin makin greget, Indonesia bakal menurunkan 19 wakil terbaiknya. Betul banget, 19 pebulu tangkis siap tempur di level Super 1000, yang artinya poin ranking dan gengsinya nggak main-main. Langsung ke intinya aja ya. Di sektor tunggal putra, kita punya 3 wakil jempolan. Sang andalan, Jonathan Christie, akan menghadapi tantangan berat dari wakil Jepang, Koki Watanabe. Pertarungan ini bakal jadi sorotan karena Watanabe dikenal lincah dan susah dipatahkan. Tapi Jojo, sapaan akrab Jonathan, tentu punya semangat berlipat untuk bawa pulang kemenangan. Lanjut ke Alwi Farhan, pemain muda yang makin bersinar, akan menghadapi Weng Hong yang dari tuan rumah Tiongkok. Misi berat, sudah pasti, tapi jangan remehkan fighting spirit Alwi. Dan yang juga tak kalah seru, Chico Aura Dwi Wardoyo akan duel melawan mantan juara dunia asal Singapura, Loh Kin Yew. Ini bakal jadi laga adu kecepatan dan power. Masuk ke tunggal putri, 4 Srikandi Merah Putih sudah bersiap tampil maksimal. Gregoria Mariska Tunjung akan menghadapi pemenang dari babak kualifikasi grup D. Laga yang seharusnya bisa jadi pijakan awal yang manis bagi Gregoria untuk melangkah jauh. Sementara itu, Putri Kusuma Wardani bakal berhadapan dengan salah satu unggulan kuat, Wang Zhiyi dari Tiongkok. Ini tantangan besar, tapi Putri bisa saja bikin kejutan. Lanjut ke Esther Nurumitri Wardoyo yang harus meladeni wakil India, Pusarlave Sindhu. Nama Sindhu memang besar, tapi Esther bukan tanpa peluang. Siapa tahu kita bakal lihat kejutannya? Terakhir, Komang Ayu Cahya Dewi juga akan bertemu pemenang dari kualifikasi grup A. Sektor ini bakal panas dan penuh drama. Kita masuk ke sektor ganda putra, di mana kekuatan Indonesia selalu ditakuti. Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto akan membuka perjuangan mereka dengan menghadapi pasangan Tiongkok, Xie Haonan dan Zheng Weihan. Kombinasi teknik dan pengalaman diharapkan jadi senjata utama Fajar dan Rian di sini. Lalu, pasangan penuh semangat, Muhammad Shohibul Fikri dan Daniel Martin, akan bertemu pemenang dari grup kualifikasi A. Ini bisa jadi kesempatan emas untuk mengamankan langkah awal. Jangan lupakan juga Leo Roli Carnando dan Bagas Maulana yang bakal menantang pasangan Jepang, Takumi Nomura dan Yuichi Shimogami. Laga ini bisa jadi pertarungan taktik dan ketahanan. Terakhir di ganda putra, Sabar Karyaman Gutama dan Mohreza Pahlavi Isfahani akan adu kuat dengan Chen Boyang dan Liu Yi dari Tiongkok. Semua pasangan punya peluang, dan semuanya punya beban harapan dari jutaan mata fans di tanah air. Sektor ganda putri juga nggak kalah menarik.
Ada Lani Tria Mayasari dan Siti Fadia Silva Ramadhanti yang bakal bentrok dengan pasangan Hong Kong, Yeung Ngating dan Yeung Pui Lam. Lani dan Fadia punya potensi besar buat melangkah jauh. Sementara itu, Febriana Dwi Puji Kusuma dan Amalia Cahaya Pratiwi akan menantang wakil Malaysia, Goh Pei Ke dan Teo Mei Sing. Pertemuan serumpun ini biasanya panas dan penuh emosi. Melissa Trias Puspitasari dan Rachel Alessia Rose akan melawan ganda Tiongkok, Li Yijing dan Luo Sumin. Dan tentu kita berharap semangat muda mereka bisa membuahkan hasil. Ganda terakhir, Siti Sarah Az-Zahra dan Agnia Sri Rahayu, bakal beradu kekuatan dengan pasangan Taiwan, Shu Linhui dan Lin Ji-hyun. Walau bukan unggulan, mereka bisa jadi pembuat kejutan. Terakhir, sektor ganda campuran yang selalu penuh kejutan. Rinov Rivaldi dan Pita Haningtyas Mentari akan menantang wakil Taiwan, Yang Po Suan dan Hu Lingfang. Laga ini penting banget buat bangun kepercayaan diri. Amri Shahnawi dan Nita Violina Marwah akan melawan pemenang dari grup kualifikasi A. Ini bisa jadi peluang untuk tampil lepas. Jafar Hidayatullah dan Felis H. Alberta Nathaniel Pasaribu akan menghadapi pasangan tangguh Tiongkok, Cheng Xing dan Zhang Qi. Butuh mental baja di sini. Dan akhirnya, pasangan eksplosif Dejan Ferdinandsyah dan Siti Fadia Silva Ramadhanti bakal meladeni unggulan Tiongkok, Feng Yanzhe dan Huang Dongping. Pertandingan ini bisa jadi blockbuster round pertama. Nah sobat catatan badminton, itu dia ulasan super lengkap soal drawing dan jadwal badminton Asia Championships 2025. Sebanyak 19 wakil Indonesia bakal berjuang mati-matian demi mengharumkan nama bangsa. Setiap laga adalah pertarungan, dan setiap kemenangan adalah semangat baru buat negeri ini. Jadi, yuk kita dukung terus para pahlawan bulu tangkis kita. Jangan lupa kasih semangat di kolom komentar. Dan prediksi juga ya siapa aja yang bakal bikin kejutan di turnamen ini. Kalau kamu suka dengan update seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, share video ini ke teman-teman pecinta badminton lainnya. Dan tentu aja, subscribe catatan badminton biar kamu nggak ketinggalan update terbaru seputar dunia bulu tangkis. Dari turnamen bergengsi sampai momen-momen paling seru dari wakil Indonesia. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap dukung bulu tangkis Indonesia. Dan salam smash dari catatan badminton.